Shalom, kembali lagi dengan saya Finis Putri Gula. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang strategi penginjal lintas budaya dan aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Tentu saja saya akan membahas satu persatu. Saya akan membahas strategi penginjal lintas budaya. Di dalam melakukan penginjal lintas budaya perlu mengetahui dan memahami tentang teori strategi penginjal lintas budaya. Di dalam Markus pasal 4 ayat 1-34 di mana Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan strategi perumpamaan atau ilustrasi. Injil Markus membuktikan bahwa Yesus bertindak, melayani, mengorbankan diri dan menyelamatkan sehingga pembaca yang membaca Injil Markus mendapat gambaran untuk bertindak terbuka terhadap gerakan Allah di dalam kehidupan dan berani menerima tantangan untuk melayani di lingkungan. Yesus memberikan suatu perumpamaan ini kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, di mana ketika kita terjun di dalam dunia pelayanan perlu memahami apa yang menjadi strategi yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Dalam pelayanan Yesus melintasi berbagai hambatan kebangsaan, yaitu ras, ekonomi, dan budaya untuk menyebarkan Injilnya. Pesan dari pelayanan yang Yesus lakukan ialah iman dan pengampunan bagi seluruh bangsa. Dalam menceritakan tentang kerajaan Allah tersebut, Yesus menggunakan strategi bercerita memakai perumpamaan atau ilustrasi dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat dapat mengerti dan dapat memahami apa yang Yesus sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Dalam strategi penginjalan lintas budaya perlu memahami budaya lokal. Di dalam memahami budaya lokal, Yesus juga mengajarkan orang-orang dengan perumpamaan atau ilustrasi, menggunakan kejadian-kejadian yang lazim untuk menjelaskan kebenaran-kebenaran rohani. Metode mengajar Yesus mendorong pendengar untuk berpikir dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Perumpamaan atau ilustrasi tentang seorang penabur diceritakan dengan jelas oleh Markus sendiri, sebagaimana Yesus mengisahkan tentang seorang penabur yang sedang menabur benih pada tanah yang berbeda-beda, di mana Yesus mengajarkan tentang benih ketika benih ditabur pada tanah yang berbeda-beda. Misalnya, benih ditabur pada tempat yang subur, dan itu adalah yang sangat penting di tanah yang subur, karena itu adalah hati kita. Ketika kita menerima dan mendengar sesuatu dan menyimpan di dalam hati kita, itu adalah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Yesus juga menggunakan ilustrasi ini kepada masyarakat di sekitar daerah Galilea yang memiliki ciri khas petani, akan sangat menolong mereka untuk memahami secara mudah isi berita tersebut, karena yang Yesus sampaikan tentang benih adalah sesuai kebutuhan mereka sendiri, karena itu adalah kehidupan keseharian mereka. Dalam Injil Markus menekankan tentang Injil Kerajaan Allah yang diberitakan, dan respon setiap orang yang mendengarkan berita tersebut, para pengikutnya dan ke-12 murid, mereka memiliki rasa penasaran tentang apa yang Yesus sampaikan. Para pengikutnya dan ke-12 murid memiliki rasa penasaran sehingga di dalam hati mereka bertanya-tanya apa yang Yesus ajukan, apa pertanyaan yang Yesus sampaikan. Dalam strategi penginjilan lintas budaya juga perlu menggunakan media yang ada dalam budaya. Itu adalah sangat penting ketika kita menggunakan media yang ada di dalam budaya tersebut. Yesus menyampaikan suatu cerita yang tidak asing lagi kepada kita, orang yang sudah percaya kepada Kristus. Bahkan waktu itu Yesus menyampaikan suatu cerita kepada masyarakat umum, yaitu pelita dan lampu. Markus memulai cerita ini dengan ungkapan Tuhan Yesus, apabila seorang memasak pelita, apakah ia akan menutupinya dengan sebuah kotak untuk menghalanginya? Wycliffe juga menjelaskan tujuan Yesus pada bagian ini adalah memberikan penekanan akan tanggung jawab yang diwajibkan kepada pendengar, bahwa apabila hatinya telah dicerahkan oleh kebenaran firman Allah,
pada saatnya harus menyampaikan hal itu kepada orang lain. Jadi ketika kita menerima kebenaran firman Allah, menerima kabar kesukaan tentang Yesus Kristus, kita harus menyampaikan kepada orang lain. Kita harus memiliki tugas dan tanggung jawab, karena itulah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan, supaya semua orang diselamatkan. Jadi kita orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus menyampaikan kabar kesukaan, kabar sukacita tentang Yesus Kristus, menyadarkan orang-orang yang belum percaya. Di dalam strategi pengejaran lintas budaya juga memperdayakan potensi yang ada. Perumpamaan tentang benih ini terdapat dalam Injil yang lain. Misalnya di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23, perumpamaan tentang benih masih berkaitan dengan tentang seorang penabur pada beberapa jenis tanah yang disampaikan oleh Yesus tentang benih yang ditabur pada tanah yang berbeda-beda. Perbedaannya ada pada penekanan perumpamaan tersebut. Jika penabur menekankan pada tanah, sedangkan tentang benih ini lebih kepada proses pertumbuhan sehingga mencapai hasil, yaitu buah. Dalam konteks ini, para pengikut ditugaskan untuk menerima Injil, bukan untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Jadi ketika kita sudah mendengarkan Injil tentang Yesus Kristus, kita harus memiliki tugas dan tanggung jawab. Kita harus berbeban, karena Yesus mengasihi semua orang. Jadi kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, karena tugas kita orang yang sudah mengenal Tuhan adalah untuk mewujudkan amanat agung tentang Yesus Kristus. Selanjutnya, orang percaya juga diperintahkan untuk mempraktikkan kebaikan kepada semua orang sebagai bukti nyata dari penerimaannya terhadap kasih karunia Allah, karena kita hidup adalah hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Yesus menyampaikan tentang benih yang ditabur tanpa campur tangan Allah. Benih itu bertumbuh dengan sendirinya, bahkan tanpa campur tangan manusia. Benih itu bertumbuh dengan sendirinya. Hal ini menjelaskan tentang kedaulatan Allah dalam segala kehidupan di dunia ini. Kemudian kita harus menciptakan terobosan. Kenapa? Menciptakan terobosan adalah sesuatu hal yang sangat penting, di mana kita menciptakan ide-ide baru, menciptakan hal-hal yang baru ketika kita melakukan strategi pengejaran lintas budaya. Selanjutnya ialah perumpamaan tentang biji sesali. Injil Markus ini memberikan perumpamaan ini, menggambarkan tentang proses pertumbuhan dan kemajuan yang sesat dari kerajaan Allah yang terlihat dari luar. Yesus memberikan sebuah pemahaman dan pengertian dalam perumpamaan tentang seorang penabur, pelita benih dari biji sesali. Dalam setiap perumpamaan ada nilai-nilai kebenaran yang hendak Yesus sampaikan sesuai kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Dan perumpamaan atau ilustrasi yang Yesus sampaikan adalah nilai-nilai kebenaran, dan Yesus menyampaikan tanpa mengurangi makna dari media yang digunakan. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kita tentang aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Dalam melakukan penginjilan lintas budaya, perlu mengetahui apa yang menjadi teori tentang aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Ada dua hal yang sangat perlu dan yang sangat penting dalam kehidupan orang yang melakukan penginjilan supaya berhasil untuk menginjil siapapun, khususnya kelompok mayoritas, yaitu satu, hidup kudus. Orang yang sudah percaya kepada Kristus perlu hidup kudus, karena ketika kita melakukan penginjilan, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, masalah dan rintangan. Bahkan orang-orang di sekitar kita memperhatikan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan juga menekankan supaya kita hidup kudus, di mana Tuhan Yesus menyampaikan sendiri, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Orang yang sudah percaya kepada Kristus harus sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menyerahkan hidup total di dalam Tuhan. Penginjilan yang berhasil tidak pernah bergantung pada perdebatan yang hebat atau
atau teknik-teknik yang diterapkan secara sempurna. Kemudian doa dan kepercayaan teguh bahwa Allah masih melakukan mujizat guna meneguhkan kebenaran Injil. Penginjilan merupakan bagian dari peperangan rohani yang benar. Sebelum masuk dalam peperangan, tentara harus memiliki senjata yang tepat dan ampuh. Di dalam Efesus pasal 6, Paulus menekankan kepada kita orang yang sudah percaya kepada Kristus bahwa sangatlah penting doa. Ketika kita terjun di dalam dunia pelayanan, kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita menyerahkan di dalam tangan Tuhan supaya Tuhan menyertai apa yang kita rencanakan. Paulus berkata, itulah waktunya untuk berdoa, yang artinya doa adalah tempat untuk menghadapi musuh karena medan peperangan ada di dalam doa. Jadi doa adalah senjata bagi orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kemudian pendekatan yang alkitabiah. Di dalam aspek-aspek komunikasi lintas budaya, perlu mengetahui tentang pendekatan yang alkitabiah, di mana pendekatan yang alkitabiah untuk menyampaikan kabar baik ialah hidup berdampingan dengan orang-orang yang belum mendengarnya, kemudian menceritakan Injil kepadanya. Yesus memakai cara ini jalan ke Emmaus di dalam Lukas pasal 24 ayat 13-35. Dia berjalan berdampingan dengan dua orang yang sedang berbicara tentang arti penyaliban Yesus dan tentang kebangkitannya. Dia ikut berbicara dengan mereka, dia mengarahkan, memberikan percakapan, mereka saling berdialog dan saling tukar pikiran. Dan dia mengarahkan percakapan kepada mereka pada pesan nabi-nabi di dalam firman Allah. Beberapa waktu kemudian mereka mengerti apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus jelaskan kepada mereka. Begitulah cara Yesus berkomunikasi waktu ke waktu. Dan Filipus juga melakukan hal yang serupa di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26-40. Di dalam aspek-aspek komunikasi lintas budaya diperlukan waktu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah proses. Tidak mungkin orang yang melakukan pemberitaan Injil, orang yang melakukan penginjilan lintas budaya, terjun di dalam dunia pelayanan, masuk di daerah tersebut atau di suku tersebut, tidak mungkin langsung memberitakan Injil. Perlu kontekstualisasi dan diperlukan waktu. Kenapa? Proses menceritakan kabar baik kepada mereka yang belum mendengarkan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak gampang. Ketika memberitakan Injil kepada orang-orang yang mayoritas misalnya Muslim, kita butuh proses. Kenapa? Karena kita harus memahami apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jarang sekali orang yang langsung beriman setelah mendengarkan Injil pertama kali untuk kedua kalinya. Yesus sendiri menunjukkan bahwa diperlukan waktu untuk berbincang-bincang, saling tukar pikiran terlebih dahulu, berkomunikasi, atau bisa saling tukar pikiran dan menunjukkan bahwa itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan Yesus juga ketika dia meninggalkan surga selama 30 tahun lebih untuk melakukan hal itu, kedatangan kepada kita dan kesediaannya meluangkan waktu bersama kita merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Bersama kita merupakan hal yang sangat penting. Dalam memberitakan Injil merupakan proses yang panjang. Itu adalah sesuatu hal yang tidak gampang, proses yang panjang dan sungguh melelahkan. Waspadalah terhadap cara-cara penginjilan yang cepat dan mudah. Dalam menceritakan kabar baik, perlu gaya hidup yang terbuka, mampu mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang tidak mudah diambil. Jadi di dalam melakukan penginjilan lintas budaya kita harus berpikir sebelum bertindak. Kemudian kasih berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Kita harus saling mengasihi, mampu merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita, pada orang-orang yang kita beritakan Injil. Kita harus membangun relasi yang baik kepada mereka. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kemudian
menghindari pertentangan. Ada banyak kecocokan yang mungkin tidak cocok antara hati ke hati ketika kita mau berkata kunci kepada orang tersebut, tetapi kita harus menghindari dan kita harus berwaspada. Kemudian hiasan-hiasan Kristen, contohnya tentang salib. Ada banyak contoh-contoh tentang salib. Salib misalnya ketika kita memakai kalung dan ada salib, ada lambang salib, kemudian seperti anting ada lambang salib, dan kita harus berwaspada. Jangan kita sampai kelihatan sekali bahwa kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Kristus, bahkan penampilan kita diserupai dan digambarkan tentang salib, dan sehingga mereka sangat anti kepada salib tersebut dan mereka tidak menyukai kita, mereka tidak menerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian sebutan itu sebutan nama. Jadi perlu sekali kita harus memahami ketika kita terjun dalam dunia pelayanan. Di dalam aspek-aspek komunikasi lintas budaya adalah sesuatu hal yang tidak gampang. Tidak segampang membalikan telapak tangan, perlu yang namanya proses. Kemudian kita harus berhati-hati dan bijak. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi, tentang teori, strategi penunjang lintas budaya dan aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Demikian, terima kasih. Shalom.